Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang pertumbuhan ekonomi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya M. Alditri. Saya Rahendra Putra Emidianto. Saya Muhammad Sabaini. Saya Muhammad Adam Karunia. Saya Dinaruta Hakim. Saya Sabita Zakira. Saya Mungga Sari Dewi Nasiya. Selamat menyaksikan. Yang pertama, hubungannya antara pendapatan nasional atau GNP dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, yaitu pendapatan nasional menunjukkan tingkat output yang mampu dihasilkan oleh masyarakat pendapatan nasional yang meningkat. Maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Dan jika pertumbuhan ekonomi terus meningkat, maka kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat. Dengan demikian, pembangunan ekonomi juga ikut meningkat. Pengertian mengenai pertumbuhan ekonomi. Istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan terjadinya kemajuan atau perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Suatu negara kadang mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat dan kadang mengalami pertumbuhan yang pesat. Murni 2006 menjelaskan bahwa perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika produk barang dan jasanya meningkat, atau dengan kata lain, terjadi perkembangan GNP potensial pada suatu negara. Murni 2006 menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kondisi terjadinya perkembangan GNP potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat. Pendapat lain diutarakan Sukirno 2007 bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Dari tiga pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa real terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan PDB. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari peningkatan di bidang ekonomi. Misalnya, bertambahnya sarana perekonomian seperti jalan, pasar, berdirinya pabrik-pabrik baru, peningkatan nilai ekspor, perbaikan saluran irigasi sehingga mendukung peningkatan income masyarakat. Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Mengapa suatu ekonomi berkembang dengan cepat tetapi ekonomi lainnya tidak berkembang? Banyak faktor yang dapat mempengaruhi faktor-faktor tersebut antara lain A. Tanah dan kekayaan alam lainnya. Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan laut yang dapat diperoleh, barang tambang, dan sebagainya. Kekayaan alam ini akan dapat mempermudah usaha pengembangan perekonomian suatu negara, terutama pada masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. B. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja. Hingga saat ini, khususnya di negara yang sedang berkembang, tenaga kerja masih merupakan faktor produksi yang dominan. Produk yang banyak akan memperbesar jumlah tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja ini memungkinkan suatu negara untuk menambah jumlah produksi. C. Barang modal. Barang-barang modal adalah berbagai jenis barang yang digunakan untuk memproduksi output atau barang dan jasa. Misalnya mesin-mesin pabrik, peralatan pertukangan, dan sebagainya. Penambahan jumlah barang modal dilakukan melalui investasi. Sehingga semakin tinggi investasi, maka semakin besar jumlah barang modal. Semakin banyak jumlah barang modal, barang dan jasa yang dihasilkan pun akan semakin bertambah. D. Teknologi. Teknologi juga berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Di negara yang sedang berkembang, diperlukan teknologi supaya manusia dapat memanfaatkan secara optimal apa yang ada dalam diri dan di lingkungannya. Kemajuan teknologi menimbulkan beberapa dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi dapat menjadi lebih cepat. Kemajuan teknologi juga menimbulkan beberapa efek positif dalam pertumbuhan ekonomi. Efek utamanya adalah 1. Kemajuan teknologi mempertinggi efisiensi kegiatan produksi suatu barang. 2. Kemajuan teknologi menimbulkan penemuan barang-barang yang baru yang belum pernah diproduksikan sebelumnya. 3. Kemajuan teknologi dapat meninggikan mutu barang yang diproduksikan tanpa meningkatkan harganya.
Sistem sosial dan sikap masyarakat. Sistem sosial dan sikap masyarakat peranannya sangat penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, adat istiadat yang tradisional dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan cara memproduksi yang modern dan produktivitas tinggi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak bisa lebih cepat. Sikap masyarakat juga dapat memberikan dorongan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi. Sikap tersebut antara lain sikap kerja keras, hemat yang bertujuan untuk mengumpulkan lebih banyak uang untuk investasi dalam rangka mengembangkan usaha. Selanjutnya adalah pengukuran pertumbuhan ekonomi. Kami akan menjelaskan materi tentang pengukuran pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi diukur dengan PDB. Nilai PDB yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah PDB berdasarkan harga konstan PDB karena pengaruh perubahan harga atau inflasi telah dihilangkan. Pengukuran pertumbuhan ekonomi pada umumnya dilakukan dalam kurun waktu bulan dan tahanan. Cara membandingkan pertumbuhan ekonomi sebagai berikut. 1. Jika laju pertumbuhan ekonomi dihitung hanya untuk satu periode dapat dan rumus bawah ya. Selanjutnya, jika lalu pertumbuhan ekonomi dihitung pada periode yang lebih atau lebih dari 1 tahun, harus mengumpulkan jumlah per tahun terlebih dahulu. Kemudian dirata-ratakan dengan rumus komposisi faktor. Rumusnya ada di atas ya. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang teori-teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan klasik. Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Marcus, dan John Stuart Mill. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 6 faktor, yaitu jumlah barang modal, suasana, dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Teori yang menjelaskan keterkaitan antara pendapatan per kapita dengan jumlah penduduk disebut dengan teori penduduk optimal. Menurut teori ini, pada mulanya tambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan per kapita. Namun jika jumlah penduduk bertambah, maka hasil yang semakin berkurang. Law of diminishing returns akan mempengaruhi produksi, yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan dan akan membawa pada keadaan pendapatan per kapita sama dengan produksi marginal. B. Teori pertumbuhan Harrod-Domar. Teori Harrod-Domar adalah perkembangan langsung dari teori makroekonomis yang jangka pendek menjadi suatu teori makro jangka panjang. Aspek utama yang dikembangkan oleh teori Keynes adalah aspek yang menyangkut peranan investasi dalam jangka panjang. Harrod-Domar melihat pengaruh investasi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Menurut dua ekonomi ini, pengeluaran investasi tidak hanya mempunyai pengaruh terhadap permintaan agregat Z, tapi juga terhadap penawaran agregat S, melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif waktu yang lebih panjang ini, menambahkan stok kapital. Jadi I sama dengan AK, di mana AK adalah stok kapital dalam masyarakat. Ini berarti pula peningkatan kapasitas produksi masyarakat. C. Teori pertumbuhan non-klasik. Robert Shaw dan Trevor Swan mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang sering disebut model pertumbuhan non-klasik. Ada 4 anggapan yang melandasi model neoklasik. A. Tenaga kerja. L. Tumbuhan dengan laju tertentu, misalnya per tahun. B. Adanya fungsi produksi yang berlaku bagi setiap periode. C. Adanya kecenderungan menabung oleh masyarakat. D. Semua tabungan masyarakat diinvestasikan. D. Teori pertumbuhan Schumpeter berpendapat bahwa motor penggerak perkembangan ekonomi adalah suatu proses yang ia beri nama inovasi dan pelakunya adalah para inovator. Menurut Schumpeter, yang lebih menarik dan lebih penting adalah kenaikan output yang bersumber dari perkembangan ekonomi
perkembangan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para wisata. Menurut Schumpeter, ada 5 macam kegiatan yang termasuk sebagai inovasi, yaitu 1. Diperkenalkannya produk baru yang sebelumnya tidak ada. 2. Diperkenalkannya cara berproduksi baru. 3. Pembukaan daerah-daerah pasar baru. 4. Penemuan sumber-sumber bahan mentah baru. 5. Perubahan organisasi industri sehingga meningkatkan efisiensi industri. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.